Pada bab 2 ini, kami akan membahas tentang induksi elektromagnetik, yang artinya peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik atau perubahan medan magnet yang dapat menghasilkan listrik. Lalu apa saja yang harus dipelajari pada induksi elektromagnetik? Yaitu yang pertama ada gaya gerak listrik induksi, yang kedua hukum Lenz, yang ketiga gaya gerak listrik induksi diri, yang keempat penerapan induksi magnetik pada bidang teknologi. Gaya gerak listrik induksi. Gaya listrik induksi merupakan fenomena terjadinya aliran arus listrik pada suatu penghantar karena adanya perubahan medan magnetik yang melewatinya. Prinsip ini didasarkan pada hukum induksi elektromagnetik yang pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1831. Ide dasar dari gerak listrik induksi adalah ketika fluks magnetik yang melewati kawat atau penghantar mengalami perubahan, maka akan timbul gaya elektromotif atau EMV yang berbeda pada potensial di kedua ujung penghantar tersebut. Jika penghantar membentuk sirkuit tertutup, maka arus listrik akan mengalir dalam sirkuit tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya EMV yang diinduksi adalah: yang pertama, kecepatan perubahan fluks magnetik. Yang kedua, jumlah lilitan kawat. Yang ketiga, luas penampang penghantar. Yang keempat, permeabilitas medium. Maka dari itu, gerak listrik induksi memiliki berbagai aplikasi, seperti dalam generator listrik, untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, serta dalam transformator atau mentransfer energi listrik antara dua atau lebih rangkaian dengan fluks magnetik yang berubah-ubah. Pengertian fluks magnetik. Ide tentang fluks magnetik pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan fisika yang bernama Michael Faraday untuk menggambarkan medan magnet. Dalam konsepnya, ia menggambarkan medan magnet menggunakan garis-garis gaya, yaitu wilayah dengan medan magnet yang kuat digambarkan dengan garis-garis gaya yang rapat. Sedangkan wilayah dengan medan magnet yang kurang kuat digambarkan dengan garis-garis gaya yang lebih jarang. Untuk wilayah yang memiliki medan yang homogen, garis-garis gaya magnet akan sejajar. Garis gaya magnet berawal dari kutub utara magnet dan berakhir di kutub selatan magnet. Hukum Faraday. Contohnya seperti jarum galvanometer yang bergerak menunjukkan adanya arus listrik yang timbul di dalam kumparan pada saat terjadinya gerak relatif pada magnet batang atau kumparan. Di dalam peristiwa ini dikenal sebagai induksi elektromagnetik, yaitu ketika GGL, gaya gerak listrik, muncul di kedua ujung kumparan karena adanya perubahan fluks magnetik yang meliputi kumparan tersebut. Dari persamaan fluks magnetik di samping, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perubahan fluks magnetik, yaitu yang pertama, luas bidang kumparan yang dilengkapi oleh garis gaya medan magnet. Yang kedua, perubahan induksi magnet. Yang ketiga, perubahan sudut antara arah medan magnet dan garis normal bidang kumparan. Besarnya GGL induksi karena perubahan luas penampang bidang kumparan, yaitu terdapat pada suatu kawat penghantar yang berbentuk huruf U di atasnya. Terdapat kawat penghantar PQ yang panjangnya 1 dan mudah bergerak bebas pada kawat penghantar U. Kawat PQ ini berada dalam medan magnet yang arahnya masuk ke dalam bidang gambar. Nah, ketika menggerakkan kawat PQ ke arah kanan dengan kecepatan
V akan menyebabkan perubahan luas penampang bidang yang melingkupi garis daya medan magnet. Kalian bisa lihat gambar di bawah ini dan rumusnya seperti ini. GGL induksi karena perubahan induksi magnet. Dalam transformator, kedua kumparan dibelitkan dalam tempat yang sama, sehingga keduanya memiliki luas penampang yang sama dan mengalami perubahan induksi magnet yang sama pula. Akibatnya, perbandingan beda potensial GGL pada kedua ujung kumparan berbanding lurus dengan jumlah lilitan pada kumparan tersebut. Nah, kalian bisa melihat nih pada gambar di bawah ini menggambarkan dua kumparan kawat yang saling berdekatan. Kumparan pertama dihubungkan dengan sebuah baterai dan saklar, sedangkan kumparan kedua dihubungkan dengan sebuah galvanometer. Lalu, ketika saklar ditutup atau dibuka, dapat diamati bahwa jarum pada galvanator akan bergerak. Hal ini disebabkan oleh perubahan arus listrik yang mengalir melalui kumparan pertama. GGL induksi karena perubahan sudut antara B dan garis normal bidang kumparan. GGL induksi yang terjadi karena perubahan sudut antara arah medan magnet dan garis normal bidang kumparan menjadi dasar dalam pembuatan dinamo dan generator. Perubahan flux magnetik juga dapat terjadi ketika sebuah kumparan diputar di dalam medan magnet, yang menyebabkan perubahan jumlah garis gaya magnet yang melingkupi kumparan tersebut. Hukum Lenz, yaitu jika GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang berupa medan magnetik, atau arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik totalnya konstanta. Jika kalian lihat pada gambar ini, yaitu ketika magnetik dan kumparan berada dalam posisi diam, maka tidak ada perubahan flux magnet yang terjadi dalam kumparan. Namun, ketika kutub utara magnet digerakkan mendekati kumparan, maka terjadi perubahan flux magnetik. Sebagai hasilnya, di dalam kumparan akan muncul flux magnetik yang bertentangan dengan pertambahan flux magnetik yang masuk ke kumparan. Oleh karena itu, arah alur flux induksi harus berlawanan dengan flux magnetik. Gaya gerak listrik induksi diri, yaitu dalam rangkaian listrik yang mengandung kumparan, seperti pada rangkaian penyearah arus, adaptor, yang dilengkapi pada lampu indikator. Ketika kita mematikannya dari posisi on, lampu indikator tidak langsung padam, tetapi akan redup terlebih dahulu sebelum akhirnya padam. Hal yang serupa terjadi pada lampu pijar di rumah. Ketika terjadi pemadaman listrik, maka dari sumber listrik pusat, lampu pijar tidak padam dengan segera, melainkan akan redup terlebih dahulu sebelum akhirnya padam. Hal ini disebabkan oleh munculnya GGL induksi diri dari kumparan yang terdapat dalam rangkaian listrik tersebut. Di dalam gaya gerak listrik induksi diri ada beberapa teori, yaitu yang pertama GGL induksi diri pada kumparan, yang dijelaskan ketika saklar ditutup, arus listrik mengalir dari dalam kumparan P dan menyebabkan terjadinya perubahan flux magnetik dari 0 menjadi nilai tertentu.
Sebaliknya, saat saklar dibuka, arus listrik dalam rangkaian terputus dan kumparan mengalami perubahan fluks magnetik dari nilai tertentu kembali menjadi nol. Menurut hukum Lenz, perubahan fluks magnetik akan menghasilkan GGL induksi yang arahnya selalu berlawanan dengan perubahan fluks tersebut. Yang kedua, energi yang tersimpan pada kumparan. Yang dijelaskan sebelumnya bahwa saat kumparan dialiri arus listrik akan terbentuk medan magnet di dalamnya. Jika arus listrik diputus secara tiba-tiba, maka perubahan fluks magnetik akan menyebabkan munculnya GGL induksi diri yang pada gilirannya menimbulkan arus induksi diri di dalam kumparan. Hal ini berarti kumparan tersebut menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Yang ketiga, ada induktansi diri pada solenoida dan toroida, yaitu solenoida merupakan kumparan yang panjang, sementara toroida merupakan kumparan yang dibentuk melingkar. Seperti gambar yang ada di samping, dijelaskan dalam hukum Faraday dan hukum Lenz. Perubahan fluks magnetik menghasilkan GGL induksi, dan perubahan arus listrik yang mengalir dalam kumparan akan menyebabkan perubahan fluks magnetik. Yang keempat, ada induktansi timbal balik atau induktansi silang, yaitu sepasang kumparan memiliki induktansi silang sebesar 1 Henry apabila terjadi perubahan arus sebesar 1 ampere tiap detik. Pada kumparan yang satu akan menyebabkan timbulnya GGL induksi pada ujung-ujung kumparan, yang lainnya sebesar 1 volt. Penerapan induksi magnetik pada bidang teknologi. Yang pertama ada generator atau dinamo, yaitu generator atau dinamo merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik gerak menjadi energi listrik. Secara prinsip, generator terdiri dari kumparan kawat dan magnet permanen atau magnet yang tetap. Kalian bisa lihat pada gambar di samping. Yang kedua ada transformator atau trafo, yaitu transformator merupakan sebuah perangkat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk mengalihkan energi listrik dari satu rangkaian ke rangkaian lain melalui medan magnet yang mengalami perubahan. Contoh soal bab 2, induksi elektromagnetik, yaitu sebuah transformator memiliki efisiensi 80% dengan kumparan primer terhubung pada tegangan 300 volt. Hasilnya, pada kumparan sekunder muncul tegangan sebesar 30 volt. Dalam situasi ini, ketika arus sebesar 0,5 luas bidang kumparan mengalir melalui kumparan primer, berapa besar arus yang mengalir pada kumparan sekunder? Tentukan berapa besar arus yang mengalir pada kumparan sekundernya. Cara penyelesaian soal tersebut dengan cara diketahui efisiensi transformator, tegangan pada kumparan primer, tegangan pada kumparan sekunder, arus listrik yang mengalir pada kumparan primer. Yang ditanya arus listrik yang mengalir pada kumparan sekunder. Lalu dijawab, efisiensi transformatornya yaitu 80% dikali 0,5 dikali 300 dibagi 30. Arus listrik yang mengalir pada kumparan sekundernya yaitu 0,8 dikali 5 sama dengan 4 luas bidang kumparannya. Jadi, besar arus yang mengalir pada kumparan sekunder adalah
4. Luas bidang kumparan. Demikian pemaparan video pembelajaran bab 2 tentang induksi elektromagnetik. Mohon maaf jika ada salah kata dalam video tersebut. Terima kasih.